Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah salat maghrib secara berjamaah yang dilanjutkan insyaallah dengan salat isya secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari buku yang berjudul Serial Dasar-Dasar Islam, menjaga akidah, beribadah sesuai fikih, dan berhias dengan akhlak yang mulia. Kita masih pada bagian yang pertama tentang masalah akidah, yaitu metode belajar dan bagaimana memahami akidah dengan pemahaman yang benar. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada poin segala hal yang berkaitan. Ya, sebelumnya kita mendoakan ya penulis buku ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan semoga apa yang beliau tulis menjadi amal jarih beliau hingga hari akhirat kelak. Amin. Dan semoga kita yang mempelajarinya bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya lanjutkan. Pada pekan yang lalu kita berhenti pada poin di bawah angka 3 itu ada tanda titik. Yang pertama, segala hal yang berkaitan dengan akidah telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mengklaim bahwa ada hal-hal baru dalam akidah, karena hal tersebut termasuk bagian bid'ah yang sesat. Ini sudah kami jelaskan ya. Yang hadir pekan lalu ya, maka ini sudah kami jelaskan. Baik, kita lanjutkan pada poin berikutnya ya, yaitu bagaimana kita bisa memahami akidah dengan pemahaman yang benar, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak menyanggah Al-Quran atau hadis dengan alasan kias. Kias itu artinya analogi, akal-akal, pikiran-pikiran, itu maksudnya. Artinya jangan sampai kita membenturkan akal kita dengan Al-Quran ataupun hadis. Ya, jangan kita benturkan. Ya, jangan kita perhadapkan antara akal kita yang terbatas dengan Al-Quran dan hadis yang tidak terbatas.
atau perasaan-perasaan, ah, perasaan saya ini ayatnya tidak cocok, ini hadis ini tidak cocok di zaman sekarang ini. Itu main perasaan. Agama itu bukan dibangun dari perasaan. Iya. Yang kias itu akal ya, pikiran. Kalau tidak masuk akal, tidak diterima. Kalau perasaan, perasaan bukan akal. Ya, perasaannya, perasaan hatinya. Ataupun pendapat ulama, sekalipun itu pendapatnya ulama, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, maka itu ditolak. Kita ini berbicara tentang masalah akidah ya, tentu juga masalah-masalah yang lainnya. Tapi yang paling krusial adalah masalah akidah. Kalau masalah-masalah yang bersifat furu, cabang, fikih, kalau fikih itu masih di situ masih ada keleluasaan untuk berpikir, menganalogikan, mengakalkan, masih ada situ. Tapi kalau masalah akidah, ini kan kita kan domain kita adalah metode belajar dan memahami akidah. Ya. Jadi akidah itu beda dengan masalah fikih. Ya. Masalah fikih. Kalau fikih itu di situ ada banyak pendapat para ulama, pendapat-pendapat para ulama. Contoh masalah fikih. Ya, tentang bersedekah. Bersedekah itu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Iya. Sama juga tentang ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini, ada yang begini. Disitulah domainnya pendapat para ulama, di situ berijtihad. Kenapa? Karena hadis di situ masih bersifat umum, sehingga ulama ketika itu melakukan ijtihad di situ. Ya. Adapun masalah akidah, itu sudah final. Bukan lagi semifinal, bukan perempat final, tapi sudah final. Artinya sudah selesai. Dan bisa lagi dikotak-atik. Masalah akidah itu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Oleh karena itulah kaidah dalam mengambil dan memahami akidah dengan pemahaman yang benar, dengan pengambilan yang benar, yaitu kita mesti menserahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak menyanggah Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih dengan alasan apapun. Ya, dengan alasan apapun, apakah alasan karena kias, pikiran, analogi, akal, perasaan, ataupun pendapat-pendapat para ulama. Contoh misalnya, kan disebutkan itu Allah itu turun ke langit dunia, ke langit pertama setiap malamnya sepertiga malam terakhir. Kan begitu bunyi hadisnya. Inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa as-sulusul akhir. As-sulusul akhir, afwan. Sesungguhnya Tuhan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, turun dari mana? Dari aras. Kalau kita bicara tentang aras, sebelum saya jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, pasti kita menuju ke atas kan? Karena aras itu berada di atas langit yang ketujuh, maka di atasnya lagi. Ya, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi makhluk Allah yang paling tinggi adalah aras, yang paling tinggi posisinya.
Iya, posisinya paling tinggi adalah aras. Karena apa? Karena aras ini dia berada di atas langit yang ketujuh. Iya. Hadis berbunyi, Inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Tuhan kalian, Rabb kalian, turun ke langit yang terendah. Ad-dunya itu rendah. Dunia. Itu bahasa Arab ya. Dunia itu artinya rendah. Bukan lagi rendah, yang paling rendah. Kalau dani artinya rendah. Tapi kalau ad-dunya artinya yang paling rendah. Artinya adalah as-sama'ud dunya, artinya as-sama'ud dunya, artinya langit yang paling rendah. Langit keberapa itu? Iya, langit pertama. Langit pertama itulah langit yang paling rendah. Kan langit ini kan ada 7 lapis langit ya. Ada 7 lapis lah langit. Ya. 1, 2, ya sama kalau rumahnya bertingkat-tingkat ya, hotel ya. Jarak antara satu langit dengan langit berikutnya berapa? Pernah saya sebutkan 500 tahun perjalanan baru sampai, ini dalam hadis yang sahih. 500 tahun perjalanan, bukan 500 kilometer antara satu langit dengan langit berikutnya. Yang kedua, begitu juga langit kedua, ketiga, 500 tahun perjalanan. Ketiga, keempat, kelima, keenam, 6 ke 7. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang terendah, langit yang ini contoh saja, ini masalah akidah. Jangan lagi kita pikirkan bagaimana ini Allah caranya turun. Kita jadi orang gila nanti Pak, kalau kita pikirkan itu. Majnun, akan jadi gila kita, bagaimana caranya Allah turun di. Bukankah Allah tuh maha besar, dunia ini kan sempit. Jangan kita, makanya katakan, selama itu hadis sahih, sami'na wa ata'na. Contoh saja lagi, sebagaimana yang saya pernah sebutkan ya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu kan Nabi dari Mekah ke Palestina kan, ke Al-Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram startnya, dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Itu antara jarak Mekah dengan Palestina, kalau naik unta atau jalan kaki 1 bulan perjalanan baru sampai. Sekarang kita berbicara tentang kita mau menyandingkan antara akal yang terbatas dengan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian dari Al-Masjidil Aqsa, Nabi naik kan, naik burak kan, burak ada namanya burak hewan ya, berkaki 4. Jangan lagi dipikirkan, Ustadz bagaimana itu bentuknya, yang disebut, yang penting disebutkan burak berkaki 4. Nah, tahu jenis hewannya apa? Tidak perlu kita, ya, tidak perlu kita cari tahu. Yang penting ada binatang berkaki 4. Itu yang dipakai tunggangan bersama dengan Malaikat Jibril alaihissalam, bersama dia berdua ditemani Nabi naik. Startnya di mana? Startnya di Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Naiklah sampai ke Sidratul Muntaha di langit yang ke-7. Sidratul Muntaha. Coba 500 tahun perjalanan kalikan 7 berapa Pak? Kan ada 7 lapis. 7 kali 5 berapa? 35. Iya, 35. Iya. Tambah berapa nolnya? 500 kalikan 7 berarti 3.500 ya. Berarti 3.500 kilometer.
Bukan 3.000. Iya, tahun ya, maaf. 3.500 tahun, maaf. Iya, karena 500 tahun ya, bukan 500 kilometer. 3.500 tahun baru sampai ke langit ke-7. Tetapi Nabi startnya habis sholat Isya, mulainya Pak ya, habis sholat Isya, kembalinya sebelum subuh. Kembalinya sebelum subuh. Cuma satu malam. Cuma satu malam. Tidak usah jauh-jauh. Dari Mekah ke Palestina 1 bulan perjalanan naik unta. Tapi Nabi bisa menembus dari Mekah ke Palestina, kemudian diangkat naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Jamaah sekalian, itu cuma 1 malam saja, kurang lebih 12 jam sampai pulang pergi PP. Ayo, silakan timbang dengan akal. Tanya itu orang-orang kafir, masuk akal tidak? Nggak masuk akal itu, masa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dalam Al-Quran mengatakan, in arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah cuma mengatakan kun fayakun, jadi maka terjadilah. Ini jemaah sekalian. Maka ketika itu jangan heran ketika Nabi kembali, Nabi ceritakan kepada orang-orang musyrik Mekah, tadi malam saya bersama dengan mereka Jibril, saya diundang oleh Tuhan saya untuk naik sama. Apakah antum dusta ya Muhammad? Tidak mungkin. Ini ketika itu siapa sahabat Nabi yang pertama kali mempercayai? Abu Bakar As-Siddiq. Maka dinamakan As-Siddiq, artinya yang membenarkan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang Arab, khususnya orang-orang musyrik Mekah ketika itu tidak ada yang mempercayainya. Ini Muhammad ini asal ngomong saja, sembarang saya ngomong, kata mereka. Tidak mungkin. Perjalanan saja dari Mekah saja ke Palestina satu bulan. Kamu bisa-bisanya mengatakan 1 malam 12 jam dari sini ke Palestina, naik ke langit bertemu dengan Tuhanmu. Impossible, tidak mungkin itu. Di luar dari peran itu kalau kita, makanya kita punya panduan. Saya bacakan tadi, berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya, serta tidak menyangka Al-Quran dan hadis dengan alasan kias, dengan alasan akal-akalan, pikiran kita yang terbatas. Kita punya pikiran ini Pak, apalagi dengan perasaan-perasaan, apalagi dengan pendapat-pendapat. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah, itu contoh saja Pak ya, hadirin ya. Dan itu masalah akidah dan harus kita terima itu. Ya tentu kita sebagai seorang muslim tidak mungkin kita mau mendustakan ini. Kalau kita mendustakan peristiwa Isra Mi'raj, segera kita bertobat. Kalau ada umat Islam yang tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj Nabi dalam perjalanan 5,5 malam saja 12 jam, kalau ada umat Islam yang mengingkarinya, segera bertobat sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Karena apa? Karena sudah menyanggah, menabrak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian. Nah, sekarang kita kembali yang ke tadi. Allah itu turun. Kan ada juga umat Islam yang tidak terima itu. Aduh ya Allah. Kenapa? Itu kalau Anda memperbandingkan dengan akal Anda yang terbatas. Iya. Baru bisa. Apa kata mereka? Ini umat Islam sendiri mengatakan demikian. Kata mereka, Ustadz, kalau begitu Allah tuh tidak pernah istirahat dong. Iya Allah, kenapa? Mau saya buka saya punya songkok ini. Kenapa sampai begitu kok kita berbicara? Ustadz, kalau gitu Allah tidak pernah istirahat dong. Karena kan dunia ini kan ya berarti Allah turun di sini, turun di sana, turun di sini, turun di Amerika, turun di Australia, turun di benua Afrika, turun di
Palombo turun di Kendari. Itu kalau, aduh, masa kalau gitu Allah tidak pernah istirahat dong. Betul, saya katakan betul. Allah tidak pernah istirahat. Tapi Allah tidak pernah capek mengurusi makhluknya. Silakan buka ayat kursi. La yauduhu hibzuhuma. Allah tidak pernah capek menjaga, mengurusi makhluknya, Pak. Setiap kita diurus oleh Allah, Pak. Pak Faisal diurus semua oleh Allah. Tentang rezeki kita, Pak. Hari ini apa kita makan, Allah urus, Pak. Hari ini apa yang kita mau dapatkan, Allah urus. Jangan dikira Allah itu cuma mengetahui hal-hal yang bersifat umum. Hal-hal detail saja Allah tulis, Pak. Allah tahu. Sebagaimana pernah saya sampaikan juga dan salah di tempat sini, waktu saya pernah menerjemahkan salah seorang syekh dari Saudi membahas masalah akidah. Ya, ada seorang peserta yang dia angkat kakinya pada saat dia syekh menjelaskan. Ini peserta ya. Apa kata syekh? Kamu mengangkat kakimu itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Subhanallah. Ini syekh, Pak. Saya menerjemahkan ketika itu, Pak. Hatta kaki kita kita angkat begini, Pak. Itu Allah tulis. Hari ini si fulan angkat kakinya di majelis ini, di tempat ini, jam segini. Itu tertulis di Lauhul Mahfuz, Pak. Ini saya yang nyampaikan loh, Pak. Nah, mungkin dia berbohong, dia alim ulama dari Arab Saudi. Masa saya meragukan keilmuan beliau. Artinya, perkara yang kecil saya tercatat, apalagi perkara yang besar. Apalagi, Pak? Nah, contoh ini masjid. Masjid Darun Nisa, ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun, Pak, kan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apalagi manusia. Manusia ini makhluk yang paling terakhir Allah ciptakan. The last created. Paling terakhir, Pak, manusia. Karena Allah ciptakan dulu. Yang pertama kali setelah aras Allah ciptakan, ya, baru pena. Nah, ini juga, Pak, pena. Saya juga pernah sampaikan, ini masalah akidah. Kenapa? Ini ada kaitannya. Bapak tahu pena? Apa itu pena? Kolam, tulisan kan? Alat untuk menulis. Maka silakan kita buka surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Al-Qalam surah tentang pena. Dan Allah pernah bersumpah dengan pena, Pak. Karena pena ini, jamaah sekalian, adalah makhluk yang kedua setelah Allah menciptakan arasy, namanya pena. Dalam bahasanya kolam. Silakan buka surah Al-Qalam, Pak. Iya. Ketika Allah menciptakan pena, apa kata Allah? Ya qalam, uktub. Allah berbicara dengan pena, Pak. Pena itu benda mati loh, Pak. Benda mati, pena. Tapi Allah mengatakan kepada, wahai pena, tulislah. Bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Ya, cuma jangan juga kita berpikir, Ustaz, bagaimana bentuk itu pena, Ustaz? Bagaimana ukurannya? Berapa diameternya? Berapa jari-jarinya? Berapa beratnya? Apa warnanya? Dari apa terbuat? Allahu a'lam bishawab. Jangan tanya bagaimana. Yang penting ada pena. Karena begitu hadisnya hadis sahih. Kalau kita menolak, berarti kita menolak hadis sahih. Jamaah sekalian. Apa kata Allah? Wahai pena, tulislah. Apa kata pena? Ya Rabb, mada sa'aktu? Wahai Tuhanku, apa yang saya mau tulis? Ini pena berbicara loh, Pak. Kalau secara akal, impossible, tidak mungkin. Masa ada benda mati berbicara? Nah, ini kalau kita lagi pakai akal-akalan. Jamaah sekalian. Kalau kita pakai akal-akalan, ya tidak mungkin. Di mana-mana yang bisa berbicara itu ya manusia, ya jin,
apalagi ya hewan sesama bahasa, tapi kalau benda mati, apa ini mau dia bicara? Tidak ada alat untuk berbicara, tidak ada. Tetapi tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Uktub maqadiral khalqi ila yaumil qiyamah. Tulislah semua takdir makhluk. Ya, makhluk ini Pak ya, bukan cuma manusia. Semua makhluk sampai hari kiamat. Berarti Pak, takdir kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, termasuk seluruh alam semesta sampai hari kiamat Pak. Sudah tertulis semua Pak. Namanya di Lauhul Mahfuz Pak. Ada namanya catatan. Jamaah sekalian, jangan lagi kita bertanya, Ustaz, itu Lauhul Mahfuz Ustaz terbuat dari apa? Dari apa bendanya? Bagaimana ukurannya? Allahu a'lam bishawab. Karena Allah dan Nabi tidak pernah menjelaskan bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, bagaimana besarnya, terbuat dari apa. Yang penting ada di situ catatan, ditulis Pak oleh pena. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah. Sebenarnya Pak, makanya sebenarnya setelah poin yang saya bacakan tadi Pak, ini ada sebenarnya ini. Kalau akal yang sehat, coba ini ya. Akal yang sehat pasti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kalau akal yang sehat Pak, ini berarti kalau ada akal yang menyanggah, yang mengkritik Al-Quran Sunnah, itu akalnya lagi tidak sehat. Ya, kalau akal yang sehat tidak akan mungkin menyanggah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa Pak? Itulah kata Abu Bakar As-Siddiq. Iya, apa kata Abu Bakar? Seandainya Nabi mengatakan ini dinding ini putih padahal hitam, saya akan katakan itu putih. Bayangkan Pak. Lihat ini, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, jamaah sekalian. Ya, ketundukannya. Kenapa? Karena beliau, sekali lagi jamaah sekalian, bukan berarti Islam itu tidak boleh pakai akal. Ya, bagaimana kita mau beragama kalau tidak ada akal tak? Ya, kita harus berakal lah. Cuma masalahnya kalau akal itu dijadikan dewa. Ini akan saya bacakan Pak. Di sini saya punya kitab. Ya, jamaah sekalian, ada golongan yang mendewakan akal. Hadirin, mendewakan akal. Artinya apa? Dia baru mau menjalankan syariah, apalagi masalah akidah kalau sesuai dengan akal. Kalau tidak sesuai dengan akal, tidak diterima. Dan itu sudah ada zaman dahulu Pak. Jamaah sekalian, namanya kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah sini sudah ada, yaitu berkembangnya atau munculnya pada dinasti Abbasiyah. Ya, sekitar abad-abad ke-5 atau 6 muncul kelompok-kelompok yang mendewakan akal. Iya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh pakai akal ya. Bukan itu yang dimaksud. Yang salah kalau akal ini kita pakai untuk menyerang Al-Quran, As-Sunnah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian. Iya. Baik Pak, kita lanjutkan ya. Jadi kesimpulannya, karena waktu yang terbatas, hadirin, kesimpulannya adalah kita mengimani bahwasanya Allah itu turun Pak setiap malam ke langit yang pertama, dan jangan lagi kita menanyakan bagaimana caranya Allah turun. Yang penting Allah turun di akhir sepertiga malam. Ya. Kalau akhir sepertiga malam Pak, kurang lebih ya jam-jam 2 begitulah turun Allah Pak.
ke langit dunia. Apa kata Allah? Siapa yang meminta kepada aku, saya akan penuhi permintaannya. Itu bunyi. Iya. Siapa yang berdoa kepada aku, saya akan dengarkan doanya. Iya. Siapa yang yang meminta pertolongan kepada aku, saya akan berikan pertolongan kepadanya. Ini jamaah sekalian. Jadi Allah SWT turun Pak di sepertiga malam di seluruh dunia, jamaah sekalian. Cuma kita tidak bisa menentukan bagaimana caranya Allah turun, bagaimana bentuknya. Yang penting Allah tuh turun, titik. Jamaah sekalian, kenapa? Karena para sahabat Nabi tidak pernah bertanya. Ketika Nabi membacakan ini ayat di hadapan para sahabat Nabi, tidak ada sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami bagaimana caranya Allah itu turun. Bagaimana caranya Allah turun? Tidak pernah, Pak. Jamaah sekalian. Sahabat langsung menerima. Hadirin, begitulah. Karena memang ada perkara-perkara jamaah sekarang, perkara-perkara akidah yang tidak bisa kita otak-atik dengan akal kita yang terbatas. Akal di situ jamaah sekalian hanyalah kita membenarkan, bukan untuk menyanggah. Jamaah sekalian, kalau akal kita menolak, berarti ada yang salah. Kalau begitu hadis Nabi salah dong. Kalau akal kita menolak, hadis Nabi itu salah dong. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, nauzubillah bizalik. Jangan sampai kita ada di dalam batin kita menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian. Kecuali kalau hadisnya palsu, itu jamaah sekalian beda. Kalau hadisnya palsu tapi kalau hadisnya sahih, jamaah sekalian, kita harus terima. Harus terima, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, saya lanjutkan ya. Jadi jelas Pak ya. Jadi jangan kita menyanggah apa yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Rasulnya, khususnya dalam masalah akidah. Jangan kita sanggah lagi dengan akal-akal kita yang terbatas, pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, ataupun pendapat-pendapat ulama, seandainya pendapatnya itu bertentangan, seandainya Pak ya. Kan Imam Syafi'i kan pernah mengatakan, bayangkan Pak, ini Imam Syafi'i, beliau mengatakan, apabila perkataanku menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka lemparlah perkataan ke tembok, lemparlah pendapatku ke tembok. Bayangkan Pak, ini Imam Syafi'i. Artinya jemaah sekalian, kalau seandainya ada perkataan ulama yang menyelisih Al-Quran Sunnah, tetap kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah sekalian. Tapi tentu para ulama, hadirin, kalau selama dia ulama yang baik, karena ulama terbagi dua juga Pak. Ada ulama yang baik, ada ulama jahat kan, jemaah sekalian. Kalau ulama yang baik tentu dia akan mengikuti Sunnah Rasulullah, mengikuti Al-Quran. Adapun kalau ulama yang buruk, ulama yang mencari dunia untuk kepentingan dunianya. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Pak. Kemudian akal yang sehat pasti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu tadi. Tidak mungkin akal yang sehat ini Pak berbenturan dengan cuma hanya saja akal kita yang tidak mampu, itu saja. Tidak mampu menerima itu, maka disinilah fungsinya akal adalah tunduk kepada nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ada kerancuan antara keduanya, ini barangkali Bapak bingung ini apa itu kerancuan? Barangkali saya jelaskan ya. Ketika ada kerancuan antara keduanya,
Ya, makanya pentingnya Pak, ada namanya penjelasan. Saya jelaskan ya. Apa maksudnya kerancuan? Artinya ketika terjadi kontradiksi, pertentangan antara akal dan nas Al-Quran dan Sunnah Nabi berbenturan Pak, artinya menurut kita, wah ini tidak sesuai dengan akal ini. Iya, tidak sesuai dengan pikiran kita. Iya, mestinya begini kalau akal. Apa? Maka Al-Quran dan Sunnah harus didahulukan daripada akal, karena akal tetap saja memiliki keterbatasan. Jamaah sekalian, seandainya ada kerancuannya, ada pertentangan, seandainya ya, coba cari Pak, kira-kira ada tidak bertentangan ayat Al-Quran dan hadis dengan kita punya akal Pak, pikiran? Silakan Pak. Misalnya kita baca-baca ayat, misalnya ya kita baca Al-Quran, ya tentu harus tahu terjemahannya, karena kita bukan orang Arab, tidak tahu kita artinya kan. Makanya saya sarankan bahwa Bapak baca juga terjemahan Al-Quran. Ya, bukan cuma sekedar kita menghatamkan, Ustaz, saya sudah khatam berkali-kali Al-Quran, alhamdulillah sudah bagus, tapi terjemahannya mana? Kapan? Jangan sampai kita meninggal dunia tidak pernah kita buka terjemahan Al-Quran. Jamaah sekalian, Ustaz tidak ada buku terjemahan Al-Quran di rumah, beli Ki. Masa kita punya HP Android sampai 10 juta, 20 juta tidak ada terjemahan Al-Quran? Beli Ki di toko buku. Al-Quran harganya cuma berapa Ji Pak? Jadi saya sarankan kepada jemaah Parun Nisa dan siapa saja yang mendengarkan saya punya ceramah, baca Ki terjemahan Al-Quran Pak sebelum kita meninggal dunia. Karena kita bukan orang Arab, tidak tahu kita. Meskipun kita khatam berkali-kali, sudah 30 juz khatam, ulang lagi dari pertama. Tapi kalau dibaca terjemahannya, kapan kita tahu isi Al-Quran? Kapan kita tahu isi Al-Quran Pak? Jamaah sekalian. Oleh karena itu kita dimudahkan ada terjemahan Al-Quran. Ada terjemahan Al-Quran. Cuma terjemahan itu Pak, butuh juga namanya tafsiran. Karena ada juga orang yang baca terjemahan itu pusing-pusing. Apa ini Ustaz arti? Iya. Makanya fungsinya kita ada tafsir Al-Quran yang menjelaskan. Jamaah sekalian, namanya tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama. Apa tafsir? Penjelasan isi Al-Quran. Jamaah sekalian, supaya kita tidak salah-salah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah. Silakan yang belum punya Pak, ya bisa dibeli di toko buku Al-Quran, ya toko mushaf Al-Quran. Jamaah sekalian, kita beli terjemahan Al-Quran. Ya, kita planningkan mengkhatamkan Pak, mengkhatamkan terjemahan Al-Quran. Jamaah sekalian, agar kita mengetahui apa isinya. Hadirin, iya. Hadirin rahimakumullah, ya kita lanjutkan Pak ya. Ya. Debat kusir dalam masalah agama sangat tercela. Ya, jangan kita berdebat Pak. Apalagi sudah jelas-jelas ini ada ayatnya, ini ada hadis yang sahih, kita mau debat-debat lagi. Tidak cocok ini saat zaman sekarang. Sekarang kan zaman itu kan dulu Al-Quran kan turunnya di zaman 1400 tahun yang lalu, di zaman unta. Tidak cocok, Ustaz. Sekarang ini sudah zaman modern. Akhirnya kita mau berdebat. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Iya. Debat kusir dalam masalah agama sangat tercela, apalagi dalam perkara-perkara yang diketahui. Ya, bila harus berdebat atau berdiskusi, maka hendaknya dilakukan dengan cara yang baik serta menahan diri dan
dari perkara-perkara yang tidak diketahui hakikatnya. Nah, ini. Yaitu dengan cara menyerahkannya kepada Allah. Ya, contoh misalnya, jemaah sekalian. Ya, contoh Pak, yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengetahui hakikatnya. Ya, contohnya apa Pak? Ya seperti yang saya katakan tadi, Allah turun ke langit bumi, ya, ke langit yang terendah, itu kita tidak mau tahu hakikatnya, apakah kita bagaimana caranya Allah turun. Contoh lagi yang lainnya, Allah itu tinggal di aras menetap. Itu kita tidak tahu bagaimana caranya Allah tinggal, itu hakikat maksudnya. Kita tidak tahu hakikat, ya, sesungguhnya bagaimana caranya Allah tinggal di aras Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh lagi Pak. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu jamaah sekalian memiliki tangan. Jangan kita berpikir, Ustadz, bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala? Pak, hadirin. Jangan kita berpikir bagaimana bentuknya, terbuat dari apa, jamaah sekalian. Karena Allah tidak pernah menjelaskan begini bentuknya, begini hakikatnya. Tapi Allah sebutkan, jamaah sekalian, Allah memiliki wajah. Kita memiliki wajah kan Pak? Ini wajah kita, muka, face kita ada. Semut ada wajahnya kan? Ini maaf Pak ya, agak sedikit dalam ini ya, masalah akidah, jamaah sekalian. Tapi sekali lagi ini domainnya masalah ini Pak, jangan lagi akal-akal. Ustadz, kalau Allah memiliki wajah, ya sama dengan kita kan juga punya wajah, berarti tidak pantas dikatakan Allah sama dengan makhluk dong. Itu menurut akal Anda. Sekarang saya bertanya, apakah sama muka kita dengan mukanya semut? Sama-sama punya muka. Apakah sama? Tidak sama. Semut punya muka, manusia punya muka, beda Pak. Jamaah sekalian, setan punya muka kan? Setan punya muka, jin punya muka, ada mukanya. Apakah sama antara mukanya jin dengan mukanya manusia? Tidak akan sama. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sama, tapi ada wajahnya Allah. Jamaah sekalian. Hadirin. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, jamaah sekalian, wa yabqa, surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka semua akan hancur, ya, di dunia ini, ya, alam semesta ini nanti, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, wajah berarti bukan cuma sekedar wajah saja. Iya, jamaah sekalian. Tapi kita sekali lagi Pak, jangan lagi kita merenungkan bagaimana, karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Ini Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Makhluk itu siapa Pak? Makhluk itu namanya benda mati. Ada benda hidup. Benda hidup itu terbagi-bagi lagi. Ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Jamaah sekalian, ada benda cair, ada benda gas. Allah tidak sama sedikit pun dengan benda cair, benda gas, benda padat, benda manusia, jin, hewan, dan semuanya Pak. Tetapi ingat, ada sambungan ayatnya. Wa huwas samiul basir. Namun Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini maksudnya apa Pak? Menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki pendengaran. Manusia punya pendengaran tidak? Manusia, iya ada. Tapi jangan kita kata, Ustaz, kalau gitu Allah punya telinga. Tidak ada, karena dalam Al-Quran Allah tidak pernah mengatakan Allah punya telinga. Tetapi yang ada, Allah itu disebutkan mendengar semua perkataan manusia meskipun dalam hatinya, mendengar. Iya. Allah maha melihat. Manusia punya melihat kan Pak? Melihat. Allah maha melihat, jamaah sekalian.
Jadi pendengaran Allah, penglihatan Allah itu tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Sebagaimana semut melihat, ya, hewan-hewan lain melihat, ya, jin melihat, malaikat melihat, tetapi penglihatannya jin, penglihatannya malaikat, penglihatannya semut, gajah, manusia itu berbeda. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, ya. Jadi perkara-perkara yang tidak diketahui hakikatnya yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ya, kita serahkan artinya hakikatnya. Ya, bukan maknanya. Beda antara makna dan hakikat, ya. Beda antara makna dengan hakikat. Ya. Jamaah sekalian. Kalau makna artinya, ya, apa itu artinya? Mendengar, ya mendengar, ada yang didengar. Apa artinya? Contoh lagi, Pak. Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad atau perkataan Allah? Perkataan Allah, kan? Nah, bukan perkataan Jibril. Berarti Allah itu berkata-kata, berbicara. Itu kan yang paling simpel, kan? Contoh yang paling simpel itu. Allah itu berbicara. Contohnya apa, Pak? Allah berbicara. Jamaah sekalian. Itulah Al-Quran. Allah itu berbicara, menyampaikan kepada Jibril alaihissalam. Kemudian kata Jibril menyampaikan perkataan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir. Allah berbicara, manusia berbicara, malaikat berbicara, jin berbicara, semut juga berbicara, Pak. Jangan dikira, Pak, ya, itu semut juga berbicara sesama anggota semutnya. Ya, beda dengan yang mengaku itu, yang mengaku di mana itu yang bisa bicara dengan semut. Ya, ya, yang bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan malaikat maut. Ya Allah, akhirnya kan dia minta maaf juga, kan? Minta maaf dia membuat gaduh. Jamaah sekalian. Bahkan dia mengatakan dia bisa menjadi penjaga gawangnya neraka. Bayangkan dia penjaga gawang neraka, artinya dia bisa menjaga orang tidak bisa masuk neraka lewat dia. Ini kan berbahaya, Pak. Akidah yang menyimpang berbahaya, jamaah sekalian. Ya, hadirin rahimakumullah, Bapak tahu sendiri, silakan buka di media sosial, Pak. Ya, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang apa namanya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, hadirin, ya, terkait tentang metode belajar dan memahami akidah. Ini sudah tuntas, Pak, ya. Ya, sudah tuntas ini. Sebenarnya memahami akidah dan ini sebenarnya masih ada, tapi bukan di buku sini. Ada buku saya yang lain, masih banyak. Ya, kalau kita mau pembahasan ini baru sudah tuntas ini. Ya, berarti pekan depan kita masuki, yaitu tentang rukun iman. Ya, rukun iman ini juga bagian daripada akidah, Pak. Insya Allah kita akan jelaskan di pekan depan. Ya, sebelum saya tutup, kalau mau bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Jelas, ya? Ya, karena juga sudah masuk waktunya. Ya, yang terpenting meskipun tidak ada pertanyaan, yang penting bisa dipahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam memahami akidah dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.